exercises and you work by yourself. Read the instruction here. Baca ini petunjuknya, kata kerjanya. List kata kerjanya ada. Now fill in on the sentences. Masukkan ke dalam kalimatnya, langsung dirubah kalimat bentuk kedua. Now number 1 is example. Number 1. Yesterday evening, I watched television. Watch sudah digunakan. Ya berarti dan gunakan lagi. Ya yang lainnya tinggal pilih sini. Pilih sini. Masukkan kata kerja. Ya understand? Oke. Apa lihat? Oke. Ya. Write your name please. Write your name. Ini ya. Hadiah yang hari ini masuk. Ya. Kalau nggak masuk itu nggak akan dijadikan. Ya. Enak apa ya? Itu tuh kan? Ini kan? Yang satu juga di kampus, yang satu di time 10 minutes. I give you 10 minutes to do this. Ya. Find, phone, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, get, go, went, hear, heard, know, knew, make, met, meet, met. Nah, that's the way your sound from the verb 1 into 2 there is different. Jadi bunyinya dari kata pertama kedua berbeda. Now let's see regular verb. Ya, this is list of regular verb. Ya, yang ini nggak perlu dibeda-bedakan, cuman ada nanti istilah sini kan. Oke, example 1, 2, 3. Work, pass, push. Ini yang kerjakan 100%. Ready? Finish. 1 and then next. Finish. 1. That's okay. Yeah. The others no problem. Yeah. Now you can see on your dictionary. Next time you will see this is already mentioned on your dictionary and you have to write down. Sebenarnya sudah ada semua dalam kamus, cuman cara kamu saja yang belum teliti kan? Ya enggak? Apa besok silakan lagi ya. Okay, now let's focus. Ya. All you have done actually already on your board. Numerasi ya, ini perubahannya. List of irregular verbs. Oke ya. Oke. Terima kasih sudah mencoba tadi. Sudah. Namanya sudah ada? Oke. Tinggal di 3 TU SKPC, tinggalnya di TU SKPC Pasir Utama. Jadi menjadi pengawas sekolah itu di akhir tahun 2013. Jadi kira-kira 11 tahun lah di pengawas. Jadi sebelumnya saya ngajar di SMA Muara Rube, SMA 1 itu sekitar 20 tahun. Terus pindah jadi kepala SMP 5 Rabaide. Ketentuan dan tuntutan ya di platform Merdeka Mengajar atau PMM, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau Bapak Ibu guru diobservasi oleh kepala sekolahnya, mungkin saya juga kadang minta bantu dari Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ya. Kemudian untuk kepala sekolah adalah diobservasi atau dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Muhammad Hani ya beliau diutus oleh Dinas Pendidikan yang mewakili Bu Eka Fitri yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, kita doakan bersama Bu Eka
ibadahnya lancar, nanti selamat kembali pulang sampai ke tanah air dan berjumpa dengan kita kembali. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang kadimah karena juga Pak Hani nanti jam 10 ya sudah harus luncuran lagi ke Pasir Pengaran karena ada agenda lagi Pak Hani ya. Tadi sudah berkenalan, Pak Hani tadi sudah menyampaikan ya, mungkin untuk yang lain-lain bisa nanti kita bersilaturahmi kembali di waktu-waktu yang selanjutnya. Jadi harapan kami Pak Ani Bapak juga tetap nanti bisa lah berkunjung ke Surakarta ya. Baik, observasi kinerja Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tamsir Utara ini Bapak Pengawas Pembina Bapak Muhammad Hani SPD dan Bu Eka Fitri SPD kemarin direncanakan memang di hari Selasa tanggal 3 Juni, tapi karena Pak Hani mendapat undangan mendadak ya, malamnya WA Pak, jadwalnya kita undur. SMK Negeri 1 Tamsir Utara ini memiliki moto unggul, berprestasi dan kompetitif Pak. Jadi harapan kita ketiga moto ini kita programkan, kita rencanakan untuk dapat kita wujudkan seperti itu. Kemudian pada observasi kinerja kali ini di platform Merdeka Mengajar itu yang saya pilih adalah mengenai aktivasi kegiatan komunitas belajar ya. Di mana komunitas belajar SMK Negeri 1 Tamsir Utara itu bernama Komunitas Belajar Guru SMK Negeri 1 Tamsir Utara. Terima kasih kepada Pak Adis yang sudah menyiapkan ini PPT. Memang minta bantu saya karena cukup kemarin mendadak. Lanjut Pak. Sebelum masuk ke mengenai komunitas belajar, Pak Anies sedikit kami sampaikan perkembangan SMK Negeri 1 Tamsir Utara Pak Anies sebagai mungkin bisa nanti mungkin Bapak jarang berkunjung, jadi supaya lebih mengenal lagi SMK Negeri 1 Tamsir Utara. Untuk kita ada 4 kompetensi keahlian yang lama Pak Anies, bukan yang lama sih, yang telah berjalan. Ya, yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan atau TKJ, kemudian APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian, akuntansi dan keuangan lembaga, serta teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, jadi ini kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum K13 Mas Bani. Jadi untuk kurnernya masih pengintegrasian. Seperti itu. Nah, ini konsentrasi kalian yang baru Pak Ani, alhamdulillah tanggal 29 Mei kemarin itu SK-nya sudah keluar dari Dinas Pendidikan untuk kedua jurusan ini, yaitu kedua konsentrasi kalian baru, yaitu KK yang kelima adalah teknik kendaraan ringan TKR lainnya. Kemudian yang keenam desain komunikasi visual DKV. Inilah jurusan yang nanti di tahun ajaran 2024-2025 insya Allah kita sudah bisa untuk menerima peserta didik baru untuk di dua jurusan ini. Jadi nanti total di 2024-2025 kita ada 6 konsentrasi kalian, 4 yang tadi, kemudian yang 2 TKR dan DKP. Dan untuk tahun ajaran 2024-2025 kita nanti telah melaksanakan untuk kurikulum merdeka Pak. Jadi kemarin di SK yang diterbitkan dari Kementerian kita juga sudah termasuk di sana. Untuk kelas 10 kita melaksanakan kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Kemudian untuk perkembangan yang lain Pak Adi melaporkan jumlah siswa sebanyak 911 siswa Pak. Jumlah rombel 27 rombel, kepala sekolah 1 orang, kemudian guru atau tenaga pendidik 50 orang, dan tata usaha atau tenaga kependidikan karyawan-karyawati 14 orang. Jadi totalnya 55 orang untuk tenaga pendidikan kependidikan. Program unggulan kami Pak Adi mungkin perlu kami sampaikan sedikit untuk ini
yang pertama eskul ekstrakurikuler. Ini kita melaksanakan eskul seni, kemudian olahraga, kemudian ada juga PMR, pramuka, dan alhamdulillah untuk eskul ini untuk di bidang seni kita juga telah mewakili Provinsi Riau lah ke tingkat nasional Pak. Itu sebanyak 3 kali ke tingkat nasional. Cuma yang pertama itu ke Medan itu gagal karena langsung berhadapan dengan waktu itu dengan Bali, ya, dengan Bali dan secara fisik anak dia nggak biasa naik pesawat terus fisiknya ini mabuk, jadi kurang fit lah. Besoknya datang langsung tanding. Nah, disitulah kita tidak bisa lanjut. Kemudian yang kedua itu Juwita, itu sampai di 8 besar tingkat nasional. Nah, kemudian yang berikutnya lagi Juwita lagi itu 6 besar. Sementara yang diambil 1, 2, 3, 4, kita nomor 6 dapat, jadi belum bisa. Ya karena itu kita jadi dapat ini Pak, yang bos kita ya, karena ada berprestasi. Jadi kemarin 23 dan 24 kita mendapatkan bos Indonesia. Kemudian kesegaran jasmani yang kita lakukan juga senam dan lain-lain, ada rohani Islam, ada rohani Kristen. Kemudian LKS juga kita pernah dulu beberapa kali juga mewakili Rohul ke provinsi. Kemudian ada juga beasiswa ini dari industri, ada beasiswa untuk ke sekolah ya Pak Zam ya, dari beberapa industri itu Pak. Jadi anak-anak kita yang berprestasi itu diminta oleh perusahaan diberi semacam untuk motivasi lah, berupa beasiswa ini berupa uang ya Pak ya, berbasis industri atau menyesuaikan ke dunia kerja seperti itu. Kemudian magang siswa ini seperti biasa PKL. Kemudian ada rekrutmen ini melalui bursa kerja khusus diikuti oleh Pak Azam. Jadi ini ada permintaan tenaga kerja Pak dari perusahaan untuk mengisi sebagai tenaga kerja atau karyawan di tingkat menengah lah seperti itu. Ada beberapa perusahaan yang itu selalu meminta kepada kita untuk mengirimkan beberapa alumni untuk diseleksi dan nanti akan diterima sebagai karyawan seperti itu. Kemudian UKK ini kita laksanakan tiap tahun untuk kelas 3. Kemudian sertifikasi siswa juga tahun ini alhamdulillah sebanyak 264 siswa kita yang tamat itu seluruhnya disertifikasi lagi. Jadi dilaksanakan dengan menggunakan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, nanti sertifikatnya dari BNSP yang berlambang Garuda Pak. Jadi alhamdulillah tahun ini kemarin itu yang mendapat 2 sekolah di Rohil 1 yang saya sampaikan tadi, SMK Pembangunan sama kita. Jadi anak yang tahun ini tamat, insya Allah nanti akan sudah melaksanakan ujian dan sudah dinyatakan lulus, tinggal menunggu sertifikatnya Pak. Jadi dengan harapan dengan memiliki sertifikat ini bisa sebagai bargaining ataupun menambah nilai ya, alumni kita di dunia kerja selalu lebih bersaing. Kemudian magang guru kita laksanakan, guru kita magang di industri dan ini harapannya nanti seluruh kompetensi kita melaksanakan ini, baru beberapa kompetensi. Kemudian guru tamu juga kita datangkan dari industri Pak Ani untuk mengajar di sekolah. Kemudian unit produksi ini hampir seluruh kompetensi telah melaksanakan unit produksi ya, misalnya masing-masing. Kemudian kelas ini langkah strategi bantuan dari Direktorat SMK untuk SMK. Kalau SMK PK nanti di bawahnya. Maksudnya bukan nyambung Pak. Dan memang kita secara administrasi dan lain-lain ya memang memenuhi betul Pak. Tahun 2023 rapor pendidikan kami ada 1 merah Pak nih, kemampuan numerasi itu 1 merah, kemudian 2 kuning. Kuning ini 1 literasi, kemudian kualitas pembelajaran. 2 kuning 1 merah di tahun 2023. Untuk 2024 kawan. Nah ini rapor yang sekarang Pak Ani yang kondisi terakhir tahun 2024, alhamdulillah yang merah sudah hilang Pak. Yang merah sudah hilang, tapi kuning ada 3. Nah kuning 3 yang pertama kemampuan literasi,
kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Ya, biasanya kalau rapor pendidikan ini Bapak Ibu, kita di sini istilahnya berkacanya, ya, program mana yang akan kita pilih atau kita fokuskan untuk mengatasi yang merah atau yang kuning. Kalau bisa itu semua, ya. Jadi inilah dasar pijakannya. Ada juga rapor pendidikannya yang di Excel ada Pak, ini komplit. Cuman yang Excel ditampilkan ya Pak. Ini aja ya. Inilah dasar kita Pak Andi. Kenapa saya mengambil itu untuk praktik kerjanya adalah mengenai komunitas belajar Pak Andi. Jadi saya hubungkan kembali, kita ambil dari kualitas pembelajarannya Pak Andi. Karena kualitas pembelajaran kita masih kuning, jadi perlu perhatian atau perlu difokuskan untuk mengatasi ini terlebih dahulu di samping literasi dan numerasi. Jadi inilah dasar patokan kita. Untuk rapor pendidikannya ada di Excel. Kemudian inilah saya awalnya Pak Ani kondisi di sekolah SMK Negeri Selatan Nusantara. Kita istilahkan dengan start, situasi, kemudian tantangan, actionnya apa, kemudian refleksinya seperti apa. Jadi ini kondisi yang kita temui. Jadi kan kita belum sepenuhnya menerapkan kurikulum merdeka ya. Kita masih K13 yang kita integrasikan ke kurikulum merdeka. Tapi alhamdulillah tahun ini nanti kita sudah benar ya beratnya kurikulum Pak. Nah ini kurikulum Pak Azamli Humas, Pak Andres kesiswaan, kemudian Bu Dani ya, Sarpras dan Jernih itu mutu. Atau dikenalkan semua nanti Pak. Ini dulu lah, nanti kalau masih ada waktu originalnya ya. Ini saya lihat hari ini banyak yang pakai kacamata Pak. Kemarin ada beberapa nggak hari mungkin karena ada materi yang cukup bagus ini perlu kacamata. Kemudian ya Pak Effendi itu kacamata, Bu Mary, Bu Yani, tambah Ibu Yuri ya. Kemudian pemahaman guru dalam implementasi ya kurikulum merdeka ini masih beragam. Jadi karena kami belum melaksanakan Pak, jadi IKM kami pun masih versinya ya versi masing-masing kayak gitu. Ya. Tapi sudah beberapa ada juga guru penggerak, ada guru penggerak ya, yang melakukan kurikulum ini. Yang paling depan, tepuk tangan dulu guru penggerak. Yang lainnya sedang menyusul Pak, guru penggerak sudah lolos, tinggal pelaksanaannya berapa orang? 8 orang ya? Coba angkat tangan kemarin yang lolos penggerak. Banyak kemarin, 8 Bu salah ada. Oh 5, Pak Jokowi dengan bayi ya. Kemudian yang sudah sertifikasi juga kalau nggak total itu yang sama menunggu itu udah 11 sudah sertifikasi Pak. Jadi ya walaupun ini alhamdulillah lah. Soalnya industri 4.0 kan. Ditanya lagi Pak Joko, Bapak ini mau industri 4.0 berapa guru yang bersertifikat IT? Kita ada pertanyaan kemarin Pak. Saya jawab langsung ketemu itu perkiraan saya 4. Saya jawab 4 Pak, rupanya 5. Saya nggak tahu yang sampai. Tapi alhamdulillah lolos juga Pak. 5 orang kita yang sudah bersertifikat IT Pak. Jadi memang mendukung untuk industri 4.0. Kemudian kondisi guru yang dinamis ya dengan berbagai latar belakang Pak. Guru kita kemudian juga ada yang baru, ada yang sudah lama. Tentu ini juga menjadi keberagaman. Kemudian perkembangan kebijakan ini yang terus bertumbuh ya, itulah Pak kurikulum kan. Nanti namanya ini terus berubah. Diskusi-diskusi yang taruhlah mungkin tidak resmi atau semacam di obrolan-obrolan itu kita rangkum jadi nanti ada suatu wadahnya, suatu wadah yang bisa merangkum diskusi-diskusi para guru tadi. Kemudian yang ketiga yang menjadi tantangan adalah fokus meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru ya, dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang tujuan akhirnya atau dalam proses adalah berpusat
kepada siswa yang sudah disampaikan Pak Adi tadi ya, berpusat pada siswa, berkolaborasi. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Ini aksi yang kita laksanakan Pak Ali ya, kita bisa memfasilitasi dan mengefektifkan peran komunitas belajar itu di tingkat sekolah ya. Jadi Bapak Ibu, komunitas belajar itu ada 3 ya. Komunitas belajar dalam sekolah, kemudian antar sekolah, dan yang satu apa? Ini tahu karena komunitas belajar ada 3, satu di sekolah, antar sekolah, yang ketiga yang ketiga itu melalui daring ya, seminar-seminar ya. Nah, dari itu. Kemudian latar belakang ini tadi mendasari jadi upaya atau arahan untuk memotivasi guru ya, dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Jadi dengan adanya komunitas belajar itu diharapkan ya, kualitas pembelajaran peserta didik itu meningkat ya. Jadi adalah perbedaannya. Kenapa ada bedanya? Tentu ada sesuatu di dalam komunitas belajar itu. Ada istilahnya kegiatan-kegiatan ya, yang difokuskan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Selanjutnya, apa itu komunitas belajar dalam sekolah ya? Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi. Nah, di sini Bu ya, penekanannya belajar bersama-sama Bu ya, bukan mengajar. Ya, belajar bersama-sama. Belajar berarti learning, mengajar teachingnya ya. Jadi dalam komunitas itu kita itu learning, belajar. Jadi kayak murid. Jadi kita itu jadi murid di dalam komunitas belajar itu, bersama-sama dan berkolaborasi. Berkolaborasi ini berarti ya saling tukar pendapat, saling tukar pikiran bersama-sama untuk yang mungkin menemukan sesuatu yang bisa menambah atau meningkatkan hasil dari pembelajaran itu ya. Tujuan dengan jelas terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil peserta didik. Jadi harus ada dampaknya. Dan dengan mobil harus ada dampaknya terhadap peserta didik. Tujuan dari komunitas belajar ini mengedukasi dan ketenangan belajar, kemudian memfasilitasi ya, dengan di dalam komunitas itu kita bisa berinteraksi ya, ada fasilitas berupa tombel, kemudian mendorong dan mengintegrasikan. Jadi dalam komunitas itu kita semuanya bisa saling support dan lain-lain. Ya, kalau bukas kan dulu lupa ya. Kalau menurut komunitas tuh, nah, bukan dulu bukas. Jadi bukas ini kebetulan baru tamat S2. Makanya kalau tidak punya salah nanti saya suruh diri. S2 dari ITB ya? Oh ITB Pak Adi. Baru selesai S2 kimia dengan gelar MSI. Oh pakai P-nya belum? Master Science Pengajaran. Kemudian mengapa komunitas belajar? Jadi menjadi wadah ya, menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi ya. Lanjut Pak. Bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah? Nah, tentu sebuah komunitas ini harus kita bangun, kita hidupkan seperti itu ya. Istilahnya juga kita aktifkan, artinya tidak vakum ya. Harus terus dibangun, mungkin dengan pertemuan-pertemuan, nggak boleh 11 kali, nggak boleh terlalu lama ya.
Mungkin di harian bisa, kemudian nanti kalau untuk di komunitas mungkin dalam mingguan, ya, dan seterusnya. Tentu komunitas itu harus terus dibangun dan dihidupkan, tidak vakum. Harapannya. Gambaran komunitas belajar secara hubungan dengan PNM, mungkin nanti aksi nyata dan lain-lain. Kalau untuk kepala sekolah, nah itu nggak bisa. Ya. Ini siklusnya, biasa siklus itu semacam apa ya, kalau guru itu di kaki atas semacam pengulangannya. Ya, pengulangan yang kita laksanakan seandainya metode atau cara itu belum berhasil, kita ulangi lagi. Ini strukturnya Pak, ini struktur komunitas belajar kita. Ada penanggung jawab kepala sekolah dan seterusnya, dewan guru, lanjut Pak. Jadi seluruh dewan guru masuk di dalam struktur pengurus komunitas belajar Pak. Tidak ada yang tidak kita libatkan. Terus Pak, ini jadwal yang sudah kemarin dilaksanakan dan kuisis yang belum ya. Yang kuisis ini belum kita laksanakan Pak, inilah yang akan kita laksanakan untuk berikutnya nanti. Dan agenda-agenda yang lain yang kurang nanti untuk komunitas belajar kita. Lanjut Bapak. Ini kegiatan pada saat coaching dulu Pak. Coaching training untuk rencana hasil kerja yang akan dilaksanakan di PMM masing-masing guru. Awal-awal dulu Pak. Untuk coaching untuk kawan-kawan mengisi LHK di PMM. Itu kemarin sudah kita laksanakan melalui kombel kita. Kemudian ini yang pelaksanaan pelatihan Canva yang untuk media pembelajaran yang Pak Edi kemarin menyampaikan ya. Ini waktu itu saya buka aja Pak, karena di sini saya langsung wawancara istri Pak Nom di acara ini bisa ikut. Ini contoh sertifikatnya Pak. Jadi seluruh guru kita yang ikut acara itu kita berikan sertifikat. Mungkin demikian Pak Adi, kurang lebihnya mohon maaf yang bisa kami paparkan sedikit gambarannya mengenai komunitas belajar yang ada di SMK Negeri 1 Taman Utara, di mana pilihan untuk praktik kerja itu yang kami pilih adalah komunitas belajar dengan latar belakang tadi rapor pendidikan dan lain-lain daripada. Kemudian yang lain juga bukan tidak penting juga, cuma lebih penting yang itu tadi lah kita pilih yang lebih prioritas. Sarana program sekolah juga lebih penting semua, tapi mungkin itu ya sambil berjalan ya. Mungkin demikian Pak Ali, pemaparan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Memang dari awal sampai akhir diambil inti-intinya aja, poin-poinnya saja. Karena kita tahu tadi juga saya PCI kan nanti waktunya sekian-sekian, namanya beliau menyesuaikan. Padahal tadi kalau dikasih waktu dibebaskan mungkin nggak siap-siap ini nanti tak sampai jam berapa ini, karena Bapak Kepala Sekolah ini banyak kali bahan yang sudah disiapkan bukan belum sempat diungkapkan. Jadi ya itulah kebijakan kepala sekolah kita. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tinggal pilih saja desain mana yang kita inginkan dan kita butuhkan. Kalau sudah, ini kita pilih salah satu yang kita pilih ya. Saya contohkan ini cara menggunakannya. Kemudian kita pilih custom display plan.